Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk bisa melaksanakan satu kegiatan rutin, yaitu thalabul ilmi, di mana di kajian kita hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat yang sangat mulia, melanjutkan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita bertemu dengan sebuah ayat yang sangat agung dan mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Imran ayat 26. Sebelumnya kita mengkaji ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Allah memberitahukan kepada kita tentang keagungannya, tentang kebenaran ayat-ayatnya. Akan tetapi banyak dari manusia ini yang mereka menentang, mereka menyimpang. Bahkan mereka sudah tahu kebenarannya, sudah tahu ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan, akan tetapi mereka menyimpang, mereka menentang. Bahkan mereka memusuhi orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, kita kaji ayat dan hadis-hadisnya. Maka di dalam ayat ini, ayat yang kita kaji pada malam hari ini adalah ayat yang termasuk disunahkan atau dianjurkan untuk dijadikan sebagai zikir. Insyaallah nanti kita hafalkan, kita baca bersama-sama dan kita amalkan, ya. Karena ini sangat dianjurkan sekali. Maka alangkah baiknya zikir yang kita amalkan ini kita pahami terlebih dahulu, ya. Kita meyakininya, kita memahaminya, kemudian meyakininya, kemudian mengamalkan. Nah, insyaallah akan sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan mengamalkan zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir di majelis ilmu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan segala urusan. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita satu karunia keberkahan ilmu,
yang mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, kita langsung saja kita buka surat Al-Imran ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Qulillahumma, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dengan mengawali kalimat pertama qul. Ada banyak ayat yang diawali dengan qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan masih banyak lagi. Bagaimana penjelasan para ulama di dalam tafsir ketika ada ayat yang diawali dengan qul. Qul ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul artinya apa? Artinya apa? Katakanlah. Ya. Ini maknanya setelah kalimat qul itu ada perintah yang sangat penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan setelah kalimat qul. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan, untuk diamalkan dan difahami. Jadi kalau Al-Quran itu ada satu konsep pembelajaran Al-Quran itu, kalau saya mengajar di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Wahyu di Sidoarjo, itu saya sampaikan bahwa ketika kita belajar ilmu Al-Quran itu tidak terlepas dari 5M, ya, 5M biar mudah. Ya. Kalau 5 miliar seneng, ya. Terus diingat, ya, 5 miliar ini 5M. Ya. Kalau 2M, mohon maaf, ya. Mas, mohon maaf Mas. Ya. Ini kalau kita mempelajari Al-Quran, kita memiliki 5M, ya, konsep 5M. Apa itu? M pertama, membaca. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama kali di mana? Di Goa Hira. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Allah wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad? Surat apa? Al-Alaq. Bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintahnya apa? Iqra. Ma makna iqra? Apa artinya iqra? Bacalah. Bacalah. Artinya membaca ini, kalau kita membaca buku,
Ini adalah jendela untuk mengetahui dunia, jendela dunia. Kalau panjenengan rajin membaca buku, wawasannya jenengan ini akan lebih luas, ya, tidak cupet, ya, tidak hanya mampet di situ-situ aja, tapi lebih luas. Ya. Nah, maka kalau ada seorang pejabat atau seorang petinggi, dia memiliki bacaan yang luas, dia akan memiliki cara berpikir juga lebih dewasa. Kenapa? Karena dia mengetahui banyak hal. Nah, begitu juga ketika membaca ini menjadi, ya, jendela dunia, mengetahui dunia itu kuncinya apa? Membaca, ya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu pertama adalah membaca. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Panjenengan hari ini harus dalam satu hari paling tidak membaca Al-Quran, entah itu 2 ayat, 5 ayat, syukur-syukur alhamdulillah 1 juz. Sampun napa mboten? Sampun napa dereng? Seorang ulama, profesor, salah satu imam Masjidil Haram di Mekah mengatakan, dalam satu hari Allah akan memberikan keberkahan kepada kita tergantung seberapa ayat yang kita baca. Semakin banyak kita membaca ayat Al-Quran, semakin Allah datangkan keberkahan, kebaikan dalam kehidupan kita. Terus bagaimana kalau setiap hari itu mereka lupa nggak baca Quran? Terus sakulan gak maca Quran belas, ngenteni Ramadan, setahun gak baca, ya. Nah, maka kalau saya usahakan setiap habis subuh ini saya tidak pegang HP, HP saya sisihkan. Setelah sholat pulang dari masjid, kemudian pulang, yang saya pegang pertama Al-Quran, sudah baca Al-Quran, ya, 1 halaman atau 2 halaman, alhamdulillah selesai, ya, baru pegang HP, nggak apa-apa, ya. Harus yang lain, ya, jalan-jalan pagi atau apa. Karena ini modal kita, modal untuk apa? Mendapatkan syafaat. Terus kalau kita baca Qurannya nunggu Ramadan, iya kalau Ramadan besok itu kita masih hidup, gitu? Nah ini, maka M yang pertama apa Pak? Membaca. M yang kedua dalam konsep kita mempelajari Al-Quran, yaitu menghafal. Nah, panjenengan kalau hari ini ditanya sudah hafal berapa ayat nggih? Sudah 30 juz atau juz 30? Atau 3 ayat dalam dalam juz 30? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Terus nih misalnya qul huwallahu ahad mawon mboten apal, qul a'udzu birabbin nas nggih mboten apal, qul a'udzu birabbil falaq nggih mboten apal. Terus jenengan niku kitabe napa? Kitabe jenengan niku sakniki kitab napa? Kitab Al-Qur'an napa? Kitab sing lintune. Nah, wonten kitab Dharma Gandul, wonten Gatoloco nggih wonten. Niku wonten kitabe niku. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka kita paling tidak yang pertama membaca, yang kedua napa menghafal, karena bisa kita
gunakan untuk sholat 5 waktu, ya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau kita tidak berjamaah di masjid, ya kita ngimami di rumah. Lah kalau kita jadi imam di rumah terus nggak hafal ayatnya, ya, terus pripun? Nah, inilah bagaimana keutamaan menghafal Al-Quran. Di dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, dia akan bisa memberikan 10 syafaat keluarganya. Dia akan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Masya Allah. Jadi bapak ibu kalau punya anak penghafal Al-Quran, dijamin oleh Allah masuk surga. Dari mana? Dari syafaat anaknya panjenengan itu. Ya, kalau orang yang mati syahid bisa memberikan berapa? 70. Kalau penghafal Quran 10. Nah, iki nek mati syahid iki berarti perang dhisik, ya. Ninggalno anak, bojo, keluarga, perdagangan, ya, kekayaan semua ditinggal, terus dia perang, mati syahid. Nah, itu bisa mendapatkan 70, memberi 70 syafaat. Wah, angel Ustaz. Nah, golek sing gak angel. Napa? Anaknya dipondokkan di pondok tahfidz. Nah, di mana? Pondok pesantren tahfidz Quran Al Wahyu Sidoarjo. Promosi Ustaz? Enggak, saya enggak promosi, ya. Ini salah satu cara saja. Masih banyak pondok tahfidz. Atau kalau enggak pondok enggak apa-apa. Di rumah-rumah Quran, di rumah tahfidz. Karena ini syafaat, ya. Membaca mendapat syafaat. Panjenengan punya anak yang hafidz Quran, itu akan bisa memberi syafaat. Tidak hanya itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa anak yang dia membawa hafalan Al-Qur'annya di surga nanti, dia bisa memakaikan apa? Tajul waqar ila walidayhi. Dia akan memakaikan mahkota di surga kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Nah, ini penting, ya. Jadi kita memiliki syafaat. Yang kedua bisa dari bacaan Quran, yang kedua dari anak kita. Nah, M yang ketiga nopo? Membaca, menghafal, kemudian apa? Memahami, mempelajari Al-Quran. Nah, kados panjenengan hari ini. Seperti hari ini kita, ini bukan amalan atau aktivitas yang sia-sia, tidak. Mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran kados panjenengan sedaya hari ini sangat istimewa, sangat utama. Karena Rasulullah bersabda, ma ijtama'a qaumun, tidaklah satu kaum dia berkumpul fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Rumah Allah di mana? Di masjid. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Dia membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan mempelajari. Nah, kados kula panjenengan sedaya hari ini mempelajari Al-Qur'an. Membaca, nggih, pertama membaca dulu, terus memahami. Nah, apa kata Rasulullah? Illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarasmuhum indah. Masya Allah, ada 4 keutamaan panjenengan hari ini yang hadir, ya. Kalau panjenengan insya Allah sudah membaca, sampun, nggih. M yang kedua apa? Menghafal. Insya Allah panjenengan yang di sini sudah hafal Al-Quran, ya, meskipun hanya 1 surat, ya. Nah, sudah dapat syafaat jenengan, ya. Dan ketiga, mempelajari, memahami, mentadaburi.
Ini dapat 4 keutamaan kata Rasulullah. Anzala alaihi sakinah. Allah akan turunkan kepada panjenengan ketenangan hati, ketenangan hidup, ketenangan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Tenang. Pokoknya ini ngaji, belajar Quran itu mesti tenang ya. Kadang saking tenange nanggone majelis taklim ya sampai senduk-senduk ngantuk ya. Itu karena apa? Karena memang hatinya tenang. Ada para artis itu yang mereka itu saking tidak tenangnya ya, karena nggak bisa tidur berhari-hari, minum apa? Obat tidur. Nah panjenengan nek kepengin tenang, ayo nang majelis taklim ya, nang masjid Dzikrullah ya, Kemis malam Jumat wis tenang-tenang ya. Ini salah satu ketenangan dohir. Tapi ketenangan batin kita akan diberikan oleh Allah ketenangan ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Setidaknya apa? Kita ingat Allah, zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada panjenengan sedoyo. Panjenengan yang hadir hari ini diberi sehat, diberi rezeki. Kalau sudah Allah sayang kepada panjenengan, mari mulai teko pengajian, utangi lunas kabeh. Urusane mari kabeh. Ya, isok bangun omah, isok tuku kendaraan, semua urusan lancar. Karena apa? Dapat rahmat dari Allah. Nah, kadangkala kita ini tidak kuasa. Nah, makanya ayat yang kita bahas nanti ini terkait dengan bagaimana Allah memberikan kepada kita ini sesuatu yang kita tidak kuasa ya. Secara akal, logika kita ini tidak mampu, tapi ternyata Allah kasih. Nah, ini nanti kita bahas. Makanya perlunya memahami ini ya. Kemudian panjenengan yang hadir di majelis ilmu ini, yang ketiga, hafadhumul malaikat. Panjenengan hari ini ditemani, dikelilingi oleh para malaikat. Makanya nek kula ndugi masjid niki, kalau saya datang ke masjid meskipun nggak ada orang, saya tetap ngajar. Saya tetap ngaji. Masih yo sing teko iku wong siji gak apa-apa ya. Saya tetap ngaji. Kenapa? Karena selain satu orang itu ada para malaikat ya. Kok tahu Ustadz? Karena ini dikasih tahu oleh Rasulullah, dan panjenengan tidak bisa melihat malaikat ya. Nah, jadi samping kiri kanan kita hari ini, di dekat kita, di majelis ilmu ini dikelilingi oleh para malaikat ya. Kemudian wadzakarasmu indah. Kita, nama-nama kita disebut di hadapan Allah ya. Panjenengan, jenenge panjenengan itu disebut-sebut. Ya Allah, Pak Tejo, ya Allah sing sering hadir ya. Mas Dodi ya, Pak Pendi ya, wis pokoknya sing disebut-sebut ya. Nah, nek disebut-sebut iku kadang seneng kan, disebut apa maneh, disebut wong soleh, disebut kiai ya. Loh jenengku disebut kiai rek. Nah, apalagi panjenengan yang hadir di sini yang nyebut siapa? Malah malaikat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, inilah ya. Ini M yang keberapa, Pak? Keempat ya, membaca, menghafal, memahami. Oh, masih ketiga. Yang keempat apa? Mengajarkan. Belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, sebaik-baik ini. Jadi orang yang terbaik di antara manusia itu, kata Rasulullah, siapa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dia yang mengajarkan Al-Qur'an, dia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi panjenengan enggak usah don, Pak ya.
nek diwarai ngaji ae kaya wong pinter ya. Sok suci. Ya, jangan, ndak usah terpengaruh ya. Ini adalah salah satu upaya kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan menjaga keimanan kita ya. Kemudian yang terakhir, mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini yang paling penting ya. Mengamalkan Al-Qur'an ini adalah salah satu amalan yang kata Allah di dalam Al-Qur'an, tijaratan lan tabur. Kita memiliki perdagangan yang tidak akan rugi. Panjenengan gadap dagangan itu kata rugi nih Pak. Tapi kalau sudah belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita, menjalankan syariat Allah, mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan ini, dagangan kita semakin untung. Semakin kita mengamalkan isi Al-Qur'an, semakin untung, semakin kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan kita belajar Al-Qur'an. Jadi konsepnya 5M ya, diingat-ingat nggih. Nah, kita mengawali kalimat di dalam ayat ini dengan kul. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad, apa? Allahumma. Nah, ini bentuknya doa. Makanya dari awal saya mengajak panjenengan, ini nanti wajib jenengan hafalkan nggih. Sing ten masjid niki, sing tumut pengawasan niki wajib hafal nggih. Benjing dites. Wonten tese nggih. Ya, setoran nggih. Murojaah. Nggih, sing ibu-ibu kali ustazah nggih. Sing bapak-bapak kali kula langsung mboten napa. Kula tes mangke nggih. Sing saged apal disukani kopi kali roti. Sing mboten apal nggih dikengken push up mawon nggih. Niki anu nggih intermezzo. Jadi ayat ini kita masuk pada doa. Allahumma itu asal katanya ya Allah ya. Tapi di dalam ayat ini menggunakan Allahumma. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan Allahumma, itu artinya ya Allah. Mengakui bahwa kita ini posisinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Hari ini kita harus mengetahui siapa diri kita. Ya. Panjenengan nate ningali film Who Am I ya, siapa aku? Nah, iku lali, awake dhewe lali. Sopo sampean iku? Gak ngerti aku sopo. Waduh, iki angel ya. Ditanya tentang dirinya, dia tidak tahu siapa dirinya. Apalagi mengetahui siapa Allah. Nah, ini bahaya. Makanya manfaatnya ngaji ngeten iki kanggene napa? Ngelingaken sapa awak dhewe dan siapa Allah. Setiap kita ngaji, kita akan mengingat Allah dan mengingat siapa diri kita sebenarnya. Sehingga kita ini memahami kelemahan-kelemahan kita, menyadari siapa diri kita ini. Karena diri kita ini adalah makhluk, sedangkan Allah itu adalah Al-Khaliq. Kita adalah sebagai hamba yang diciptakan dan Allah sebagai apa? Pencipta. Maka kita menyadari banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hal yang kita tidak mampu. Kita ini adalah orang yang lemah, tapi kadang-kadang kita menyombongkan diri. Nah, disinilah kita menyadari bahwa kita ini seorang hamba, seorang makhluk yang lemah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu itu kecuali atas izin dan kehendak
Allah. Maka hari ini kita bertemu dengan ayat yang sangat istimewa, ayat yang sangat agung. Dan ini disebutkan para ulama, posisi ayat ini seperti ayat kursi, ya. Panjenengan ngertos ayat kursi? Masih ingat Bapak Ibu ayat kursi? Kok ono ayat kursi, Ustaz? Ayat meja ono apa ora? Hafal nggih ayat kursi nggih? Coba dihafalaken sedaya. Monggo. Bismillah, a'udzubillah, ta'awud rin. Ta'awud terus basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal aliyul azim. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini juga memiliki keutamaan, okay? Nah, yang dulu pelajarannya bisa diulangi lagi ya. Yang penting ayat kursi ini jenengan hafalaken, okay? Kalau bisa diamalkan di setiap habis sholat fardu ya. Jadi setelah sholat duhur, setelah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jenengan amalkan ayat kursi ini di waos ya. Nah, apa keutamaannya? Panjenengan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya. Okay. Kemudian segala urusan panjenengan nanti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat ini, Allahumma malikal mulki. Masya Allah, kita masuk pada kalimat yang sangat istimewa di dalam ayat ini. Allahumma ya Allah malikal mulki. Malikal mulki. Ada kalimat di sini adalah menyebut Malik. Nah, panjenengan kalau mendengar kata-kata Malik niku semerap nopo? Penjaga api neraka. Nah, itu malaikat Malik, nggih. Tapi yang dimaksud di sini bukan malaikat Malik, nggih. Tapi Malik, ya. Kalau di dalam surat An-Nas itu Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah, malikin nas itu artinya apa? Yang merajai manusia. Nah, Malik ya. Kalau dalam surat An-Nas itu yang merajai manusia. Berarti panjenengan niki nggak ada rojo napa mboten? Nah, punya penguasa. Siapa penguasa dari penguasa yang ada di dunia ini? Siapa? Penguasa yang berkuasa, paling berkuasa di dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi panjenengan ndak usah khawatir, panjenengan nggak ada rojo. Nggak ada
penguasa, nggak ada sing kuwasa. Dadi mboten usah khawatir. Nah, inilah pentingnya kita kenapa harus tahu posisi kita sebagai makhluk dan kita mengetahui bahwa ada sang Khalik. Nah, ini penting, Pak. Karena kadang kita ini tidak menyadari bahwa kita ini makhluk, kita ini posisinya sangat lemah, ya, tidak bisa sempurna. Tapi gaya, masya Allah, jenenge menungso ya, gaya ya, wis dadi presiden gaya, ya, dadi menteri wis gaya, ya, berarti kayak berkuasa semua diatur gitu ya. Padahal masih ada yang paling berkuasa siapa? Allah. Nah, ini kalau kita lanjutkan ayatnya ini nanti kita akan tahu, masya Allah ya. Kono apa-apa nih wong-wong itu, gak ada apa-apanya. Nah, inilah pentingnya kita memahami ayat, belajar ayat itu, supaya apa? Kita yakin. Dari kata-kata Malik ini saja kita akan mengetahui, ya, di dalam ayat ini Malikal Mulki, yaitu ya Allah, engkau adalah Malikal Mulki, ai lakal mulku kulluh. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa engkau yang memiliki kekuasaan seluruhnya. Seluruhnya. Ya, kekuasaan seluruhnya itu berarti kekuasaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ada orang yang mengatakan dirinya itu pangeran langit. Wah, ono pangeran langit, ya. Tapi gak tahu tembus langit. Jenenge pangeran langit tapi gak tahu tembus langit. Nah, dia merasa yang paling berkuasa, tetapi dia tidak bisa mengatur semua hal yang ada di bumi ini. Jangankan semua hal yang ada di bumi, mengatur dirinya sendiri saja tidak mampu. Nah, disinilah Allahumma malikal mulki. Artinya kita betul-betul mengakui bahwa ada raja, ada penguasa, malikal mulki, yang menguasai seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Maka Malik, ada pemahaman yang harus kita pahami di sini. Malik itu ada tiga, Pak. Ada tiga, Bu, ya. Al-Malik itu terkait dengan yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua kehendak, yang ketiga kekuasaan. Nah, cara gampangnya ngeten. Cara gampangnya mawon nggih. Dadi sing mboten angel-angel. Al-Malik niku ngeten. Cara gampangnya, hari ini kita datang ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim niki. Niku sing pertama nopo? Karena kita dapat informasi. Nah, ini ilmu. Karena kita dapat informasi baik dari WA, nopo dari grup, nopo nonton status koncone, nopo dari media sosial yang lain. Nah, ini karena kita dapat ilmunya, dapat informasinya. Maka yang kedua, kita memiliki kehendak. Wah, iki bengi iki ana taklim. Wah, insyaallah aku tak teko. Wah, karena dapat ilmu, karena punya informasi, dia punya kehendak, keinginan, nggih. Nah, panjenengan akhirnya merencanakan, berkehendak untuk hadir. Gak mungkin moro-moro teko sesuk Jumate. Lah, duh, gak ono pengajian ta? Ya gak ono. Loh, sampean kok mrene dina Jumat? Iya, wis pokoke aku tak mrene wae. Pokoke feeling ya. Nah, ini berarti gak punya ilmu. Orang gak punya ilmu itu pasti tersesat. Orang gak punya ilmu itu banyak salahnya. Nah, maka pentingnya ilmu itu di sini.
kita yang pertama dapat ilmu, dapat informasi, kemudian apa? Punya kehendak. Kita mau datang. Nah, yang ketiga ini Pak, kuasa. Sudah dapat informasi, terus sudah merencanakan, punya kehendak untuk datang, tapi tidak kuasa. Kenapa? Tiba-tiba moro-moro asam urate kumat. Waduh, ya apa iki? Wis arep teko, tapi loro kabeh gak iso mlaku. Wis ana rencana teko, ada rencana untuk hadir di majelis taklim, ternyata kambuh ya, boyoke. Wah, iki engko nek lungguh suwe aku gak kuat iki ya. Wis apa maneh gono rokoke iki wis. Majelis taklime, nek majelis taklim di Krullah gak ada rokok ya. Kalau majelis taklim yang lain-lain ya ono rokoke, iso sambil rokokan ya. Kalau di masjid di Krullah enggak ya, karena di masjid ya kita takdim, ikram. Jadi kehendak ini kita kalau sudah punya ingin datang tapi tidak kuasa, ya tidak akan bisa datang. Inilah. Apalagi ibu-ibu misalnya ya di sini taklim gitu ya, sambil taklim sambil ngomong anake nang omah ya. Kira-kira bisa enggak sambil taklim sambil ngomong ya, sambil mendengarkan pengajian sambil dodolan misalnya, bisa enggak? Nah inilah, ini salah satu contoh kecil saja. Al-Malik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai dan mengatur seluruh alam semesta ini ya? Mengatur langit, mengatur bumi ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Malikul Mulki, Allah yang menguasai seluruh alam raya ini. Allah menguasai segala sesuatunya. Jadi kalau panjenengan misalkan dalam posisi ya hari ini sedang sakit, ya, terus ono wong podo-podo loroe podo nang dokter, sing siji dikai obat waras, sing siji dikai obat meninggal dunia. Nah, ini atas kehendak siapa Pak? Kehendak dokter apa kehendak siapa? Kehendak siapa? Ya apa sih dokter iki? Ya, iki waras iki kok mati ya apa iki? Berarti apa? Dokter itu punya kehendak apa tidak? Punya kehendak ingin menyembuhkan tapi tidak berkuasa. Punya ilmunya, punya kehendak untuk menyembuhkan orang, tapi tidak berkuasa. Karena apa? Yang berkuasa itu hanya Allah. Sami panjenengan hari ini juga begitu. Panjenengan dagang, panjenengan nyambut gawe, panjenengan belajar. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada panjenengan, maka panjenengan akan menjadi orang yang lebih mulia. Nah, disinilah kita memahami dulu. Allahumma malikal mulki. Ya Allah, Engkau adalah Raja, Engkau adalah penguasa, Engkau adalah yang menguasai seluruh kekuasaan ini. Jadi kalau ada sebuah negara yang paling berkuasa siapa? Di antara ada penguasa yang ada di bumi itu yang paling berkuasa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau presidennya, kalau Raja Fir'aun dulu dia berkuasa, ya, kalau Allah menghendaki mati ya mati. Kalau Allah menjadikan hina ya hina. Maka ayat selanjutnya kita kembali kepada ayat, ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u. Masya Allah ya, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'u ya. Allah memberi
siapa yang dikehendaki. Ya. Nek wis dadi presiden ya, kalau Allah sudah ngasih, ya ngasih. Ya. Panjenengan dadi wong sugih, nek Allah ngersani berkehendak sugih wis tenang mawon, nggih. Pokoknya nyambet gawe mawon, nggih. Ya. Karena semuanya ini Allah yang kuasa. Ya. Niki hanya orang beriman, Pak. Nek wong gak iman gak mungkin niki. Nah, inilah ya keutamaan keistimewaan panjenengan. Hari ini kita betul-betul mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam ini dan kepada kita sebagai makhluk, sehingga kita pada posisi mengenali diri kita ini lemah sekali di hadapan Allah. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia memberikan kepada kita sesuatu ya atas kehendaknya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut. Mestinya kalau memberi itu memakai kalimat apa? Mengambil. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat mengambil. Watanzi'u, dicabut. Misalnya nyabut gedang atau nyabut jagung, dicabut seakar-akar ini, wis entek ya dibuang. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi siapa yang dikehendaki oleh Allah dan mencabutnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini mengakui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang kita. Kenapa? Karena kita ini punya Allah. Ya. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita kembali. Dadi nek misale ana wong gadekno omah, ya. Punya rumah ini sudah 40 tahun, 50 tahun itu kerja nyambut gawe omah iki Masya Allah sampai kulu-kulu, sampai ketok tuwek. Wayahe butuh digadekno nang bank. Digadaikan ke bank. Nah, kita nggak tahu usahanya, dagangannya, atau kerjaannya itu ternyata tidak selalunya lancar, ya. Wayahe jatuh tempo, ya, biasanya bisa bayar karena dagangannya sepi atau kerjaannya lagi ya ada masalah, akhirnya tidak bisa bayar, ya. Gak bisa bayar, berbulan-bulan gak bisa bayar. Akhirnya ya, ketika dalam kondisi seperti ini apa Pak yang dilakukan oleh pihak bank? Disita omah. Ya Allah, puluhan tahun usahano. Apa yang dilakukan oleh orang yang punya rumah ini? Dipertahankan apa? Wis PN Pak, PN naik. Aku gak butuh mah wis PN. Apakah seperti itu? Mesti apa? Pak, tolong Pak, kasih waktu lagi ya Pak. Tolong Pak, tak usahano Pak, wis Pak. Pokoknya ojo di rumah ini jangan diambil Pak. Tolong Pak, saya dikasih waktu lagi Pak. Nah, tolong Pak, saya dikasih waktu lagi. Dalam kondisi seperti ini, ya, yang tadinya punya rumah, yang tadinya punya pekerjaan, yang tadinya memiliki segala sesuatunya, begitu kena bank, kena riba, apa yang terjadi? Akhirnya hilang semuanya. Inilah yang namanya apa? Bukan diambil, tapi apa? Dicabut. Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ya sudah, kita kalau punya ilmunya, maka kita sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ya, gak langsung nanggone jembatan Cangar terus ya, modun gak gawe terjun ya entek malahan ya. Sudah rumahnya habis, dunianya habis, di akhirat juga naudzubillah binasa. Bukan seperti itu. Ya seorang mukmin ya kita kembali kepada Allah. Karena ada Allah. Allah yang berkuasa. Ya. Maka kalau Allah berkuasa, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Allah akan memberikan kembali segala sesuatu ya selama kita meminta kepada Allah. Tentunya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan? Kita mendekat kepada Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dhanni abdi. Aku pada prasangka hambaku. Ya, makanya sampean harus positif thinking, harus positif, cara berpikirnya positif. Muga-muga Allah ganti sing luwih apik. Amin. Tiba-tiba diganti sama Allah. Karena jenengan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah berprasangka baik, ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka baik hambanya. Sing gak duwe bojo ndonga, mosok sih aku iki kok mbujang sampai tuwek sampai mati gak duwe bojo, ya. Karena cara berpikirnya dia tidak kembalikan kepada Allah, yang kok sampai tuwek ya Kak kawin-kawin. Tapi coba dikembalikan kepada Allah. Mungkin Allah punya rencana lain untuk saya. Husnudzon mawon. Ya, husnudzon kepada Allah sambil berdoa kepada Allah diberikan jodoh yang terbaik seperti Nabi Musa. Doanya apa? Nah, panjenengan sing biyen bujang-bujang pasti pengalaman nih, ya. Doanya Nabi Musa, ya, ketika dikejar-kejar Fir'aun, kemudian ketemu dengan sebelum ketemu dengan anaknya Nabi Syuaib, ya, beliau bersandar di sebuah pohon. Apa doanya Nabi Musa? Karena dikejar-kejar ya, dadi buron niku masya Allah Pak, berat. Sedangkan ojo sampai dadi buron ya. Apa ini burone pemerintah ya. Wah, abot sampean ya. Makanya nggih dijogo. Nabi Musa ini jadi buronannya Raja Fir'aun, dikejar-kejar ya. Jenenge Fir'aun iki yo raja sing paling kejem ya. Bayi dipateni kabeh. Ya. Nah, beliau ketika bersandar di pohon leye-leye ya. Bahasa Jawa leye-leye. Ya. Nah, Rabbi anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, beliau doanya ini beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ngeten iki jenengan sukani kula ya Allah. Ya. Hamba yang fakir ini berikan, turunkan kepada hamba ini sesuatu keajaiban. Ya. Bahasa ngoten, bahasa Jawane ngoten. Jadi kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek misalnya berharap dengan wah aku iki iso iki, engko golek wong sing pinter ae kan. Ya. Ternyata sing dianggap pinter iki ternyata ya waduh ya luwih pinter aku timbang dhek. Makanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam akhirnya apa? Melihat seorang wanita antri ya. Antri apa? Ngambil air untuk minum ternak kambingnya ya. Di sela-sela antri masya Allah ya, ada akhwat, ada perempuan antri di kerumunan begitu. Nabi Musa ini awake gede dukur ya, disenggol tok ae wong langsung kedeplek-kedeplek ya. Akhirnya beliau yang ya mengambilkan air itu. Nah, ternyata dilaporkan sama ayahnya. Ternyata ayahnya seorang nabi, namanya Nabi Syuaib ya. Akhirnya dalam Al-Quran itu diceritakan, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Bukan dongeng ini Pak. Bukan dongeng kayak
apa buku-buku dongeng niku mboten ya. Ini cerita dalam Al-Qur'an. Ini Allah yang menurunkan wahyu. Nah, sehingga berharapnya hanya kepada Allah. Akhirnya apa? Dipanggillah Nabi Musa ini dengan Nabi Syuaib, oleh Nabi Syuaib. Ya, akhirnya ta'aruf cocok ya sudah bismillah ya. Masya Allah. Nah, ini kita berharap masalah apa? Jodoh. Pokoknya usaha Pak ya. Setiap segala urusan kita husnudzon kepada Allah ya. Kalau panjenengan mengikuti motivator itu, yang penting vibe-nya itu, cara berpikirnya kita itu positif. Jangan sampai negatif. Kalau sampai negatif, wis uripe sampean soro. Waduh rek kok soro ngene, golek kerjaan saya soro temenan. Ya. Kok angel ngene sih? Waduh kok angel tenan. Ya. Maka dibuat apa? Mindsetnya itu dibangun mudah karena ada Allah. Inna ma'al usri yusra. Tidak ada yang tidak mudah itu. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Lah kok sampean iku durung apa-apa wis angel iki ya. Ya apa maneh nonton. Ya, media sosial angel iki wis angel ya. Angel wis, gak ada yang angel ya. Bagi Allah mudah. Apalagi Allah berfirman, "Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Kalau Allah berkehendak, ya, sesuatu itu kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mungkin. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana ketika beliau dimasukkan ke dalam api? Apa yang terjadi? Allah katakan, "Hai api, jadilah kamu dingin untuk Ibrahim." Apa? Orang-orang sudah pada takut semua. Iki apa iki nasib Ibrahim ini? Ternyata ketika keluar apa Nabi Ibrahim dari api itu? Kedinginan. Iki wong iki diobong kok malah kademen. Karena kehendak siapa? Karena kuasa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan Nabi Ibrahim memiliki zikir utama. Apa zikirnya Nabi Ibrahim ketika berada di dalam api? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Panjenengan tidak usah takut. Ya. Inilah kekuatan seorang mukmin antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini wong biyen niku duwe mantra, nggih, duwe mantra. Nah, kalau kita bukan mantra tapi apa? Zikir. Nah, disinilah kekuatan seorang mukmin. Jadi tidak usah takut. Begitu juga Nabi Yunus. Ketika berada di perut ikan, apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Ikan itu tidak bisa memakan, tidak bisa melumat hamba Allah, Nabi Yunus. Ya, dengan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari ikan nun. Ya, apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, sudah dua Pak zikirnya Pak ya. Jadi kekuatan panjenengan ini luar biasa. Karena apa? Bergantung kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, ya, apa yang terjadi? Nabi Musa ketika itu seakan-akan tidak ada yang menolong. Siapa ini di hadapan laut yang sangat luas, ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah Pak. Ya Musa, idrib bi'asakal bahar. Hai Musa, lemparkan tongkatmu ke laut. Masya Allah. Nah inilah idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, nggih. Saiki kok melarat rek,
wis kok urip kok ngene wae soro apa maneh Prabowo iki dolare munggah terus ya. Gak tahu ngrasakno dolar iku kok ya. Wis sambatan, gak usah sambatan, Pak. Ya. Panjenengan hari ini terus ikhtiar usaha dan serahkan semuanya kepada Allah. Panjenengan ada Allah. Kalau Allah berkehendak, panjenengan akan diangkat. Ya. Tu'ti man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kemudian ayat selanjutnya wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya. Masya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, akan menjadikan orang itu tinggi dan mulia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tudhillu man tasya, dan Allah menghinakan siapa saja atas kehendak Allah. Jadi biyen disanjung-sanjung, biyen dipuji-puji, sekarang langsung drop anjlok. Ya. Nah itu atas kehendak siapa? Atas kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi kita hari ini harus betul-betul mengembalikan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang memiliki kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini atau ayat ini bisa kita jadikan zikir, Pak. Karena di dalam sebuah riwayat, ya meskipun derajatnya hadisnya ini lemah. Tapi hadis yang dhaif, hadis lemah ini bisa kita jadikan sebagai motivasi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang membaca zikir ini, Allahumma malikal mulki tu'ti man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Setelah sholat fardu, setelah sholat 5 waktu, ya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan 70 hajat. Wah, 70 hajat. Jenengan paling ya sedina mek siji tok ya. Iki 70 ya. Paling sing dieling-eling, ya Allah lunasi utang kula ya Allah. Nah, paling ngoten ya. Tapi ini tidak hanya lunas utang. Tapi apa? 70 hajat. Ya. Dan di dalam riwayat lain memang hadis ini, zikir ini itu juga kalau kita terus lazimi, kita amalkan, akan bisa melunasi hutang-hutang panjenengan. Ya. Wah, zikir ae rek wis utange lunas dhewe. Nah, ini motivasinya seperti itu ya. Dan di dalam riwayat yang lain, Allah akan melihat kepada kalian dalam 70 penglihatan ya, 70 kali. Ya, kita ini ya, awak dhewe disambangi, ditontoi Pak Yoyo ngene wis alhamdulillah. Nek wis disawang Pak Yoyo berarti ana apa-apa iki ya. Wis Pak Takmir iki nyawangi awak dhewe ya. Ya paling enggak ya kopi ini metu lah ya. Ini sederhana sekali, tapi di dalam motivasi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah akan melihat kita dalam 70 pandangan, 70 kali penglihatan. Artinya apa? Semua urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diakhiri dengan ayat biyadikal khair ya. Di tangan Allah seluruh kebaikan. Maka kita yakin Bapak Ibu, seluruh kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bergantung kepada makhluk ya. Karena apa? Allah Al-Mu'ti ya. Dalam tafsirnya ini Allah adalah Maha Pemberi. Al-Mani, Allah juga yang maha untuk melarang ya. Artinya mencegah ya. Iki arek iki layak apa gak iki dikai
sakmene ya, dikai rezeki, dikai ya kemuliaan. Wah iki nek misale dadi menteri iki engko iso blaen iki ya. Bahaya ini kalau jadi menteri ya. Nah ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-Mu'ti Al-Mani. Ya. Wa antal ladzi masyi'ta kana, dan Allah melakukan segala sesuatunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ini mungkin hanya bisa melakukan satu hal saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh alam, langit dan bumi dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Jadi seluruh urusan-urusan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik al-Mulki. Ya. Maka yang terakhir, biyadikal khair, semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan kebaikan-kebaikan urusan kita ini hanya kepada Allah. Maka inilah kalau para ulama ya, terutama ulama-ulama sufi itu tawakalnya kepada Allah itu sangat tinggi sekali ya. Ya, sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ya, kalau tali sandalnya putus itu, mintalah kepada Allah ya. Artinya apa? Tawakalnya kepada Allah itu, sandarannya kepada Allah itu sangat tinggi ya. Tidak bersandar kepada kekuatan, kehebatan kita, kekuatan makhluk. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ya, terakhir dalam penjelasan ini, bahwa ketika kita keluar rumah malam ini, contohnya keluar rumah, dari rumah kita menuju ke majelis ilmu, ke majelis taklim ini. Kemudian kita membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, katakan kepada hambaku, kufita wa burikta wa ruzikta wa tabawwa maq'adahu fil jannah. Masya Allah. Ketika kita bertawakal kepada Allah, kemudian keluar dari rumah menuju ke majelis taklim ini, kemudian kita menyandarkan semua urusannya hanya kepada Allah, kata Allah, dia dicukupi rezekinya, waruzikta, dan dia diberikan rezeki, waburikta, dan dia diberkahi, dan watabawa maq'adahu fil jannah, dia diberikan, disiapkan tempatnya di mana? Di surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, inilah nikmatnya orang yang beriman. Ini apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika Allah mencabut sesuatu dari kita, ya, istrinya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, atau kehilangan harta dan lain sebagainya, maka kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bersedih, ya bersedih tapi tidak terlalu ya. Karena kita masih ada Allah. Jangan merasa kita ya berkuasa. Kok mati yo? Wong wis ditambah wis. Wah, kayaknya getune nemen gitu. Padahal semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita kembalikan kepada Allah agar hidup kita tenang, agar hidup kita bahagia, tidak terlalu susah ya. Soalnya nopo panjenengan susah itu soalnya kita masih belum menyandarkan semuanya kepada Allah ya. Kalau para ulama itu ketemu dengan mereka, hidupnya terasa kok sampean kok guyu terus sih ya, sampean kok selalu tersenyum ya. Kenapa nggak senyum? Karena kita masih bersama Allah ya. Padahal kalau kita tahu, wah, dia mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, cobaannya berat ya. Nah, kaya panjenengan iki kan mboten ngertos cobaan kula niki kaya napa. Nah,
Kula nggih mboten semerap, jenengan niku dicoba kali Allah. Berarti ya napa nggih mboten semerap. Nah, makanya bergantungnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan. Terakhir, monggo, nggih, kita baca sareng-sareng. Nah, nanti dihafalkan. PR napa? Benjing setoran. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Nah, kalau kita jadikan zikir, kulnya kita kita tinggalkan ya, hanya Allahumma ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.